Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Al-Fauzi dengan NIM 202200500049. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan SCM dan ERP pada perusahaan PT Yakult. Sejarah PT Yakult. PT Yakult Indonesia Persada berdiri sejak tahun 1991 di Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Yakult Honsha Co. Ltd. Jepang. Bersama dengan perusahaan PT Yakult di seluruh dunia, Yakult Indonesia Persada berusaha untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan bahagia. SCM pada PT Yakult. SCM atau rantai persediaan merupakan sistem tempat perusahaan menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Rantai ini merupakan jaring yang menghubungkan berbagai perusahaan yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengadakan barang atau menyalurkan barang tersebut secara efisien dan efektif, sehingga akan tercipta nilai tambah bagi produk tersebut. PT Yakult dalam prosesnya tidak menggunakan supply chain management dengan perusahaan lain, karena segala sesuatunya diselesaikan sendiri dan bekerja sama dengan sistem ekspedisi dengan spesifikasi yang sudah ada. Perencanaan produksi. Dalam pembuatan Yakult, bahan baku yang digunakan adalah bakteri, susu bubuk, glukosa, dan air. Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat botolnya adalah polisterin resin. Dan tutupnya dibuat menggunakan aluminium foil. Bahan-bahan tersebut didapatkan dari berbagai macam sumber seperti misalnya air didapatkan dari mata air Gunung Gede. Untuk menghasilkan Yakult, perusahaan melakukan beberapa tahap proses produksi. Yang pertama, pembibitan. Proses pembibitan ini dilakukan secara manual. Saat pembibitan, susu bubuk disteril sehingga warnanya berubah menjadi coklat. Kemudian suhunya didinginkan dan dimasukkan ke tempat penampungan besar dan di dalamnya selama 1 hari. Selanjutnya, fermentasi. Pada tahap ini, gula mengalami proses HTST atau High Temperature Time, dan susu mengalami proses UHT Ultra High Temperature. Waktu penampungan saat fermentasi adalah 7 hari. 3. Percampuran gula dan air. Pada tahap ini, gula dan air dimix menjadi satu. Media yang digunakan adalah mesin yang berfungsi mengaduk gula pasir dan air sampai membentuk gumpalan-gumpalan halus. Hasil dari tahap ini adalah Yakult konsentrat, kemudian dimasukkan ke blending pump dan ditambahkan air dan hasil akhirnya adalah Yakult. 4. Proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin. Kalau untuk sekarang yaitu total ada 21 mesin. Setiap 5 detik botol menghasilkan setiap 5 detik menghasilkan 18 botol per mesin, sehingga dalam 1 jam dapat menghasilkan kurang lebih 11.000 botol. Penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. Pada tahap terakhir ini menggunakan banyak sekali mesin, diantaranya selektor mesin dan mesin printing. Semua botol akan diisi dan ditutup dan kemudian diseleksi. 7. Proses pengemasan atau packing. Terdiri dari proses packing, repacking, dan mesin akan menyusun produk akhir. Yang terakhir, ruang pendingin. Kemasan yang berisi botol Yakult disimpan dalam ruang pendingin untuk menjamin kualitas dari minuman kesehatan Yakult. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Abdul Rojali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rojali dengan NIM 2022005050.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Fawad Salbauji. Oke, langsung saja. Sistem distribusi PT Yakult. Pada PT Yakult ada beberapa sistem distribusi yang dilakukan. Yang pertama ada direct sales. Untuk menjamin ketersediaan Yakult di supermarket, minimarket, toko, kantin, dan gerai lainnya, staf penjualan PT Yakult sendiri mengantarkan Yakult dengan menggunakan kendaraan khusus berpendingin. Yang kedua ada Yakult Lady. Untuk dapat mengirim Yakult dengan kualitas terbaik, PT Yakult menerapkan sistem pengiriman melalui Yakult Lady yang mengantarkan Yakult langsung ke tangan pelanggan. Para Yakult Lady juga melakukan komunikasi dan memberikan informasi kesehatan kepada pelanggan, sehingga Yakult Lady disebut pula sebagai pusat informasi belanja. Penerapan ERP pada PT Yakult. Perkembangan perusahaan yang semakin pesat membuat perusahaan harus mengembangkan sistem yang ada sehingga dapat berkembang dengan baik. PT Yakult Indonesia Persada sendiri menerapkan SAP Business One untuk dapat memperoleh data laporan keuangan yang lebih cepat, di mana terdapat faktor-faktor yang perlu dianalisa dalam mempengaruhi keberhasilannya adalah faktor manajemen organisasi, proses, teknologi, data, dan manusia, di mana dalam setiap variabel terdapat indikator-indikator untuk mendukung variabel tersebut dalam menentukan variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap implementasi SAP Business One. Fungsi SAP Business One. Yang pertama, manajemen akuntansi dan keuangan. Merampingkan dan mengotomatisasi manajemen keuangan dengan perangkat lunak bisnis yang mengintegrasi data akuntansi, penjualan, dan pembelian. Yang kedua, Customer Relationship Management (CRM). Konversi lebih banyak prospek, tingkatan kepuasan pelanggan, dan memaksimalkan pendapatan. Alat CRM terintegrasi kami mendukung semua kegiatan penjualan, pelayanan, dan pemasaran. Yang ketiga, manajemen produksi dan gudang. Kelola inventaris di beberapa gudang secara tepat waktu, real time, dan pertahankan produksi yang hemat biaya. Perangkat lunak bisnis kecil kami dapat membantu Anda melacak dan mencatat pergerakan stok, mengoptimalkan level intervensi, meningkatkan pengiriman tepat waktu, dan bahkan membuat stock out menjadi bagian dari masa lalu. Yang keempat, pembelian dan penggandaan. Yang kelima ada analisis dan laporan. Berdayakan karyawan untuk mendapat jawaban atas pertanyaan mereka yang paling mendesak secara real time dengan akses cepat dan mudah ke intelijen bisnis BI, intuitif, analitik, dan pelapor. Yang keenam, solusi terintegrasi. Perlu mengintegrasi proses bisnis Anda dengan kantor pusat perusahaan, mitra, aplikasi, dan layanan lainnya. Jelajahi solusi integrasi SAP Business One untuk organisasi global yang sedang berkembang. Sekian dan terima kasih.